Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Nelayan asal Malaysia disergap oleh patroli polisi khusus Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan. Luapan air bercampur lumpur menerpa permukiman warga di Karanganyar, Sungai Kunjang, Samarinda. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memastikan berita pemakzulan Wapres oleh DPD RI menyesatkan. Ketua Komite 1 DPD RI asal Kaltim Andi Sofyan Hasdam akhirnya bereaksi terkait sebaran informasi yang menyatakan DPD RI tengah menyusun rencana memakzulkan Gibran sebagai wakil presiden. Dalam keterangan yang disampaikan di Sekretariat DPD RI Kaltim Jalan Gajah Mada, Samarinda, Sabtu sore, Andi Sofyan Hasdam menegaskan sebaran tersebut memutar balik fakta dengan kenyataan saat digelar pertemuan antara DPD RI dan puluhan tokoh pengkritis kebijakan pemerintah. Andi Sofyan Hasdam juga heran terhadap penyebar kabar tersebut karena secara aturan DPD RI tidak memiliki kewenangan memakzulkan presiden ataupun wakil presiden. Ditulis lagi di berita yang beredar itu bahwa DPD RI sedang memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Nah ini kan kalau orang yang tidak mengerti konstitusi itu bisa ditelan bulat-bulat. Tidak ada kewenangan DPD untuk menjatuhkan wakil presiden. Ya ini perlu diketahui. Jadi ini kalau orang, sekali lagi saya katakan, kalau orang yang rajin mengikuti berita, dia putar media itu secara lengkap, ya apa yang disampaikan oleh perwakilan kelompok itu, apa yang disampaikan Pak Tamsil Lindrung, apa yang saya sampaikan pada waktu itu tidak ada yang salah. Tetapi yang salah kemudian adanya tambahan-tambahan pada berita itu sehingga betul-betul seolah-olah DPD ini sedang mempersiapkan proses pemakzulan wakil presiden. Awal munculnya dugaan pemakzulan ini setelah dalam pertemuan tersebut, DPD RI diberi tas oleh anggota Barisan Rakyat untuk Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa atau Barakemang. Saat isi tas dikeluarkan terdapat satu kaos bertuliskan Adili Jokowi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Penjabat Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso yang juga anggota PDIP Kaltim ini Jumat sore memutuskan untuk keluar dari anggota dan kader PDIP Kaltim. Sikap Rusmadi Wongso ini dipertegas oleh salah satu pengurus DPD PDIP Kaltim usai menerima kedatangan Rusmadi. Dijelaskan bahwa Rusmadi Wongso itu awalnya hanya dimintai klarifikasi terkait kegiatan kampanye pada salah satu pasangan calon gubernur Kaltim, yakni Rudi Seno, yang tidak didukung oleh PDIP. Namun kemudian Rusmadi menyatakan keluar dari keanggotaan PDIP Kaltim. Tapi tiba-tiba Pak Rusmadi langsung membalikkan. Dan kami juga menghargai pilihan beliau dan beliau sudah memberikan satu keputusan atas pilihan yang beliau pilih secara sadar dengan mengembalikan juga kartu tanda anggota dari PDI Perjuangan kepada kami dengan baik pada hari ini. Tentu kami juga berterima kasih kepada beliau karena sudah menjadi kader PDI Perjuangan, tetapi karena ini adalah pilihan mungkin yang terbaik yang beliau lakukan dengan mengembalikan KDA ini, kami juga tidak bisa menahan keinginan beliau dan KTA sudah diterima pada hari ini.
Usai penyerahan kartu anggota PDIP, Rusmadi menyatakan langkah yang diambilnya merupakan jalan kebaikan bagi kedua belah pihak. Ia menyatakan akan tetap menghormati PDIP yang telah membesarkan namanya. Bisa mengembalikan kartu anggota ini ya jalan terbaik lah bagi partai, ya bagi kita semua. Tapi kalau kawan-kawan media mau belah dada saya, darahnya masih tetap merah. Saya kira itu ya. Pak, izin alasan pengembalian. Saya kira cukup lah ya. Saya ingin ini adalah jalan menuju kebaikan. Usai keluar dari PDIP, Rusmadi Wongso dipastikan akan meneruskan kampanye untuk memenangkan pasangan Rudi Masud yang didukung sejumlah partai, termasuk Partai Golkar. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Satu demi satu petugas pelipat surat suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan serta Gubernur dan Wakil Gubernur harus melalui pemeriksaan. Ini berlangsung saat petugas itu akan memasuki gedung tempat pelipatan surat suara yang dipusatkan di Dom Center Tanjung Selor. Deteksi dan pemeriksaan itu dilakukan guna memastikan tidak ada benda berbahaya yang dibawa oleh petugas pelipatan surat suara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Mahdi Paukuma menyatakan jumlah surat suara yang akan dilipat sebanyak 118.522 lembar, sedangkan petugas yang melipat dan menyortir sebanyak 40 orang. Hari ini kita sudah bisa melaksanakan pelipatan surat suara. Pada itu ada 40 orang yang kita libatkan dalam proses pelipatan surat suara. Nah, sementara ini yang tadi hadir itu masih ada 2 orang dalam perjalanan. Jadi ada 38 orang yang sedang melakukan proses pelipatan. Berkaitan dengan biaya untuk upah tadi dibedakan antara surat suara pemilihan bupati dan surat suara pemilihan gubernur. Nah, untuk bupati karena dia cuma 2 pasangan calon, makanya harga yang ditetapkan oleh KPU Provinsi itu Rp200. Dengan jumlah tenaga yang disiapkan, KPU yakin pekerjaan ini akan selesai dalam tempo 3 hari. KPU juga berharap kegiatan ini berjalan aman dan lancar. Mustafa melaporkan dari Bulungan, Kalimantan Utara. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Ulfolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.